wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari jurusan Ilmu Perpustakaan Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait sistem temu balik informasi yang ada di dalam database EBSCOhost. Ya, berdasarkan link yang saya sudah share, di situ kita bisa melihat ada fitur registrasi. Nah, fitur registrasi ini berfungsi agar pengguna dapat memanfaatkan layanan yang ada pada database ini secara maksimal. Jika ini, maka pengguna akan mendapatkan beberapa manfaat seperti dapat mensinkronkan dengan aplikasi mobile, dapat mengunduh e-book yang tersedia, ataupun membuat folder untuk resources kita. Selanjutnya di sini ada fitur Boolean operator atau AND, OR, dan NOT. Operator AND ini berguna untuk mempersempit hasil pencarian, misalnya energi terbarukan and Indonesia. Maka hasil yang akan muncul ada dua kata tersebut. Operator OR memperluas cakupan pencarian. Operator ini memungkinkan untuk menemukan hasil yang mengandung salah satu atau semua kata kunci. Contohnya pencarian energi surya or energi angin. Hasilnya akan berkaitan dengan energi surya, energi angin, ataupun keduanya. Yang selanjutnya yaitu operator NOT, berfungsi untuk menyaring hasil pencarian yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan NOT kita dapat mengecualikan kata kunci tertentu dari hasil pencarian kita. Satu, dua, tiga. Ya, selanjutnya itu ada query expansion. Nah, query expansion ini berfungsi untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian dengan menambahkan sinonim. Nah, kata terkait atau variasi kata agar dapat menemukan lebih banyak bahan pustaka yang relevan dengan kata kunci yang kita berikan di mesin pencari. Selanjutnya itu kebutuhan untuk menyatakan informasi apa yang diperlukan. Nah, fitur ini membantu pengguna mendefinisikan informasi mereka dengan cepat sebelum melakukan pencarian. Nah, database EBSCO ini memiliki fitur melalui filter yang memungkinkan pencarian detail dengan berbagai filter. Nah, selanjutnya itu ada limiters untuk menyaring hasil berdasarkan tipe publikasi seperti tahun, bahasa, dan lain-lain. Nah, subject terms untuk mencari menggunakan istilah standar seperti Boolean operators untuk mengombinasikan kata kunci. Selanjutnya itu ada kebutuhan untuk menyaring bahan pustaka mana yang relevan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, fitur ini membantu pengguna mempersempit hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Nah, teman-teman bisa buka database-nya. Nah, di dalam database EBSCO ini juga diwujudkan melalui fitur subject filter, yang dimana untuk memilih topik-topik yang spesifik, publication filters untuk jenis publikasi tertentu, data range untuk rentang waktu publikasi, geography filters untuk cakupan wilayah, language filter untuk bahasa publikasi. Pada database EBSCO ini juga kita itu bisa menyimpan bahan pustaka yang kita cari loh. Kayak misalkan kita sudah menemukan suatu buku, kita bisa memencet simpan, lalu pada database ini akan ada fitur map, yaitu dimana di folder tersebut akan tersimpan hasil bahan pustaka yang kita simpan. Ini juga database-nya. Di sini kita bisa mendownload buku atau majalah atau artikel yang kita inginkan. Nah, selain itu, kalau kita mencari bahan pustaka di sini, kita itu bisa menggunakan operator pencarian fuzzy searching, yaitu kalau kita memiliki typo atau salah ketik, itu akan otomatis diperbaiki oleh database EBSCOhost ini. Nah, fitur yang ada pada EBSCOhost ini juga ada fitur bahasa. Pada EBSCOhost ini bahasanya itu ada banyak, kayak bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, termasuk bahasa Indonesia. Lalu pada database EBSCOhost ini ada fitur cakupan tipe literatur, yang mana cakupan literatur dalam suatu sistem temu balik informasi ini berfungsi agar memastikan bahwa database menyediakan berbagai jenis sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya buku, artikel, biografi, handbook, dan lain-lain.
Kemudian pada EBSCOhost ini memiliki fitur berbagi. Fitur ini berfungsi agar pemustaka dapat membagi bahan pustaka yang telah ditemukan agar bisa diakses orang lain atau dirinya sendiri. EBSCOhost menyediakan fitur berbagi melalui email, artikel atau hasil pencarian, print artikel, export citation ke Citasi Manager atau share link permanen, integrasi dengan Google Drive dan cloud storage lainnya, dan share ke media sosial jika diaktifkan oleh institusi. Pada EBSCOhost ini juga terdapat fitur help atau bantuan. Nah, pada fitur ini database EBSCOhost memberikan panduan pengguna database untuk menjelaskan fitur-fitur pencarian, menyediakan tutorial interaktif, membantu troubleshooting masalah umum, memberikan fact atau frekuensi ask question atau menyediakan kontak dukungan teknis, serta menampilkan video tutorial penggunaan database. Database EBSCOhost ini juga memiliki fitur yang mencakup subjek-subjek, yang mana cakupan subjek berfungsi agar pengguna dapat memilih jenis subjek yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan saat menelusuri database. Adapun subjek-subjeknya yaitu subjek Thesaurus Seni dan Arsitektur, Thesaurus Komunikasi, Thesaurus Pendidikan, Thesaurus Studi Kewirausahaan, Thesaurus Lingkungan, dan sebagainya. Kemudian terdapat pula fitur yang memungkinkan pemustaka menerima informasi mengenai keberadaan bahan pustaka yang baru. Fitur ini berfungsi agar pengguna tetap mendapat informasi terkini tentang penambahan koleksi baru di database EBSCOhost, yaitu pada RSS Feed, di mana ia berfungsi agar pengguna senantiasa mendapatkan update dari jurnal yang mereka tandai. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai database EBSCOhost dan fitur-fiturnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.